Oke Wak, selamat datang di NASA Tutorial. Di sini aku ingin berbagi dari semua jam koleksiku, apa jam favoritku atau apa jam yang jadi daily driverku. Kalau jam favorit banyak, semua jam itu favorit saya. Tapi menjadi daily driver, dia harus waterproof. Oke, mungkin sebagian jam saya ada yang waterproof. Poin yang kedua, dia ringan. Karena untuk daily driver, jika dia berat, mungkin bakal kesulitan untuk kita beraktivitas. Sebagai contoh, jika saya gunakan ini untuk daily saya, dia kan rantai besi, full stainless. Dia akan sedikit mengganggu kenyamanan. Gitu. Atau yang seperti ini, oke-oke saja. Ini juga cukup ringan. Hanya saja fiturnya kurang memenuhi apa yang saya butuhkan. Jadi ini adalah daily driver saya. Mungkin kalian juga sering melihat Huawei Band 8, bahkan sekarang sudah keluar Huawei Band 9. Ini saya beli lebih kurang Desember 2023, sekitar 10 bulan yang lalu ya. Nah, setelah saya beli ini sekitar 3 atau 6 bulan, sudah keluar Huawei Band 9. Persis saya lupa kapan dia keluar. Ya sudahlah, saya nggak mau ngupgrade. Kenapa? Karena ini masih cukup untuk hari-hari saya. Lebarnya juga sedang, 24,6 mm. Tebalnya juga nggak terlalu tebal, 8,5. Mungkin saya belum ada jam yang segitu sih tebalnya. Banyak sih mungkin. Berarti ini 10,2. Oke, mungkin berarti sebelumnya saya nggak punya jam yang tebalnya 8,5. Ini strap juga gampang diganti. Oke, menggunakan quick release seperti ini. Tinggal kita tekan ini. Ini kita tekan ya. Oke, kita tekan seperti ini. Nah, itu dia. Kita tekan. Dia akan copot, memasangnya juga gampang, tinggal kita klik seperti ini aja. Di sini ada lubangnya, tinggal kita klik kan gini, selesai. Kenapa saya ganti tali standarnya dengan tali NATO seperti ini ya? Kembali lagi simplicity-nya, biar gimana dia sesimpel mungkin saya gunakan. Tinggal saya masukkan, tarik, klik, selesai. Kekurangannya ada ketika hujan atau ketika saya ambil wudhu, ini wajib saya lepas karena minusnya strap yang model kain seperti ini, dia akan menyerap air, basah bahasa awam kita. Nah, kemudian untuk responsif layarnya juga oke. Fiturnya cukup bagi saya. Oke, yang paling saya sering gunakan contoh, ini kita lihat fiturnya ya. Aduh, pecah gambarnya. Contoh ini olahraga, rekam data, denyut jantung. Nah, itu dia beberapa. Hanya dia. Ini beberapa aplikasi yang sering saya gunakan. Denyut jantung. Oke. SpO2. Mengecek tekanan oksigen di dalam darah. Kemudian data aktivitas. Jadi seharian kita itu yang kita lakukan, apa aja yang kita lakukan, dia terbaca. Kemudian tidur. Nah, di sini ketika saya tidur, jam ini akan merespon di sini. Dia akan mengetahui waktu tidur atau true sleep kita, tidur yang benar-benar tidur. Karena sekarang tidur kita kan, saat kita tidur, kita kadang tidak sepenuhnya berada di alam bawah sadar kita gitu. Maaf. Tidak sepenuhnya kita berada di alam bawah sadar kita. Terkadang kita entah gelisah lah atau apalah, dia itu tidak dihitung. Jadi di situ dia menghitung true sleep kita, tidur yang benar-benar tidur kita itu. Oke. Stres, hanya ada pengaturan tingkat stres, latihan pernapasan, hanya seperti ini dia, kita contoh buka. Oke, 1 menit. Nah, 3, 2, 1. Oke. Oke, dia menyuruh kita untuk menggunakan bandnya atau jamnya ini, atau band lah lebih tepatnya karena dia Huawei Band. Dia fungsinya itu, nanti kita ketika 1, 2, 3 tarik nafas, 1, 2, 3 buang secara perlahan begitu. Kita ngikuti ini ya untuk melatih pernapasan kita. Meskipun dia kecil, meskipun dia bukan smartwatch, tapi fungsinya juga sudah cukup bagiku. Tidak harus smartwatch yang harganya jauh lebih mahal. Ini kemarin beli sekitar 450-an atau 500 ribuan, lupa persisnya. Fungsi smartwatch sudah dimilikinya gitu. Perbedaannya untuk baterai ini bisa tahan seminggu lebih. Jadi ketika saya charge seminggu lebih itu masih tahan.
Sedangkan smartwatch itu 2-3 hari. Apalagi iWatch. Mungkin tiap hari wajib ngecas kalian. Nah, itu dia. Dari segi fitur fungsi itunya yang tidak dimiliki jam konvensional. Tapi kalau kalian berada di semisal pertemuan, semisal berkumpul dengan relasi, kolega, ya jelas jam-jam seperti ini lebih dihargai. Kenapa? Karena mereka memiliki nilai tersendiri ya. Contoh, Seiko. Siapa yang nggak kenal Seiko? Historical apa yang mau kalian tanya tentang Seiko? Semua kenal Seiko. Dibawa nongkrong, bisa-bisa aja. Dibawa meeting, apalagi. Dibawa ke klub, mungkin agak kurang karena dia gelap. Begitulah. Tapi jika kalian gunakan sehari-hari, ya peduli amat orang dengan apa yang kalian pakai. Karena inti jam itu adalah untuk melihat waktu dan fungsi yang paling utama. Penggantian wallpaper juga sangat mudah. Ini beberapa wallpaper yang saya simpan, yang saya utamakan di bagian fungsi terutama. Ini dia. Contoh ini, gitu. Oke. Resolusi juga cakep nih. Ini layarnya sudah udah Super AMOLED. Kemudian dia juga sudah, ini lebih kurang berapa inci ya lebarnya nih ya. Dia meskipun ukurannya itu tidak terlalu lebar kayak ini dia. 1,47 inci. Tapi juga ukurannya ini cukup besar loh. 1,47 inci tapi ukurannya cukup besar karena dia ngukurnya diagonal gini ya. Ngukurnya dari sudut sini ke sudut sini gitu. Makanya dia bisa cukup bagus. Ini dia fitur-fitur unggulannya yang saya butuhkan lah. AMOLED cukup untuk layar agar ini. Baterai tahan panjang. Kemudian ini deteksi jantung. Ini dia true sleep. Maksimal gimana kita tidur. Oksigen dalam darah. Nah, workout. Jadi tanpa kita sadari itu olahraga itu nggak harus kalian fitness, nggak harus kalian jogging, nggak harus kalian itu apa misalnya ya. Memang betul-betul konsen dalam satu kegiatan. Olahraga itu bisa dianggap contoh jika kalian berjalan dari satu titik ke titik lain, itu udah dihitung olahraga. Nah, di sini kan kita dihitung berapa jumlah langkah yang kita lakukan gitu. Terhitung. Dan berapa kalori yang kalian bakar ketika kalian berjalan sejauh berapa meter tadi gitu. Berapa ribu langkah kalian jalan, itu dihitung, Pak. Itu. Jadi itulah salah satu alasan kenapa aku menggunakan Smart Band ini menjadi daily driverku. Selain dia tangguh, tahan air juga, fitur cukup mumpuni. Ditambah lagi aku juga beli, ini dia. Ini bagus nih. Begitu beli Smart Band ini aku langsung beli anti goresnya biar kelihatan lebih kece. Satu, poin kedua, ya ketika dia terbentur, ketika dia terjatuh, apapun itu, aku nggak khawatir layarnya pecah. Mau gimana pun ini layar, ini panel, ini apapun itu kalian sebut, tetap dia bagi bahannya itu seperti handphone gitu. Kalaupun terjatuh, terbentur dengan keras, kemungkinan pecah itu ada. Dan kalau pecah, kalian mau nyari di mana gitu? Kalian mau nyari di mana layar gini? Kalian ganti, mungkin harganya 300 ribuan, nggak jauh beda sama beli baru. Oke, mungkin itu aja ceritaku kali ini mengenai apa jam yang saya gunakan untuk daily driverku. Ini dia, Huawei Band 8. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, share, dan subscribe video-video saya. Terima kasih, assalamualaikum.